seluruh yang mengikuti proses, baik itu gelombang 1 maupun gelombang dua baik itu lanjutan dari yang eh, lanjutan dari yang gelombang 1 belum tuntas seperti itu yang TMS ya, ataupun yang database BKN yang hari ini kami undang untuk secepatnya daftar untuk yang belum, atau yang 4 kategori tadi ya. Nah, selama semuanya ditempuh, maka posisinya nanti informasi dari Kemenpan RB dari BKN, maka kami akan tempatkan sebagai ASN dengan posisi paruh waktu. P3K paruh waktu. Artinya posisi Bapak Ibu sampai hari ini itu arahan dari Kemenpan RB dengan BKN akan terakomodasi dalam posisi P3K paruh waktu. Tapi nah ini hari ini fasilitasi kita untuk memastikan bahwa semua proses Bapak Ibu ikuti sehingga nanti ketika ada regulasi untuk penetapan paruh waktunya, seluruh kelengkapan administrasi terpenuhi. Ilustrasi saja Bapak Ibu bahwa ASN itu hanya bisa diangkat ketika seluruh proses ditempuh. Nah, urusan proses ditempuh ini tadi yang saya sudah sampaikan. Hari ini kita pendaftaran sampai tanggal 15, nanti sampai ada proses seleksi seterusnya, itu mohon ditempuh semuanya. Untuk yang. Jadi Pak, semua yang sudah masuk proses, maka Bapak Ibu akan bagian dari paruh waktu ketika belum masuk ke formasi pemeringkatan P3K. Nah, untuk yang formasi tadi menjadi PR kami dengan Dinas Pendidikan. Silakan, siapa lagi? Ibu dari Inspektorat, silakan. Ya, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Pak, sebelumnya saya ikut ya dari Inspektorat. Kebetulan saya non-ASN yang terdata di database BKN, namun saya mengikuti CPNS dan hanya sampai SKD saja. Lulus, tapi karena saya bukan top 3 dan formasinya cuma satu, jadi saya tidak bisa ke SKB. Nah, pertanyaannya apakah akan dijadikan paruh waktu atau harus mengikuti gelombang 2? Kendalanya adalah kalau mengikuti gelombang 2, akun saya ini masih terkunci di resume CPNS. Sedangkan hasil rapat koordinasi kebijakan Pan RB, Kemendagri, dan Kepala BKN yang kemarin, Pak, kebetulan saya juga nonton YouTube-nya di YouTube-nya Kemendagri yang dihadiri langsung oleh Pak PJ Gubernur ya, tanggal 9 Januari 2025. Nanti mungkin bisa dilihat pada menit ke 1 jam 15 menit 01 detik ada Kepulauan Riau yang bertanya bagaimana kasus yang seperti saya gitu terdata di BKN dan mengikuti CPNS. Arahan dari Kemenpan jawabannya menjelaskan bahwa yang kasus kayak saya itu akan tetap diproses ke P3K dan dioptimalkan di tahap 2 karena kami telah terdata di database BKN. Nah, namun kemarin dapat surat edaran dari BKD yang berbunyinya agak berbeda. Suratnya nomor 77 garis miring KPG titik 02 garis miring PPIK tentang perihal penjelasan teknis SE Sekda nomor 155 157700 garis miring KPG 0304/BKD. Di poin 4 berbunyi bahwa non-ASN yang ikut CPNS 2024 dan dinyatakan tidak lulus bukan merupakan pegawai yang perlu ditata status kepegawaiannya dan tidak dianggarkan gajinya. Nah, ini kira-kira gimana ya Pak? Mohon penjelasannya, izin, terima kasih. Baik, ini pertanyaan bukan hanya dari Ibu, tetapi juga dari teman-teman yang ikut yang database BKN ikutan CPNS, dan untuk yang kemarin kami siapkan surat edaran itu mengikuti Kepmenpan yang sudah menetapkan bahwa proses untuk yang non ASN tidak memenuhi syarat TMS, maka peluangnya masuk di persyaratan yang tahap 2. Tetapi untuk yang tidak masuk di tetap lulus
di administrasi tapi tidak lulus di SKD, itu tidak masuk pada kategori ini. Nah, itu yang menjadi dasar kami untuk menyampaikan surat edaran. Tetapi keluhan yang disampaikan seperti ini bukan hanya dari Ibu, tapi yang lain juga. Kami kemarin konsultasikan lagi ke Kemenpan, Bu. Nah, ada ilustrasi dari Kemenpan bahwa yang dimaksud nanti lanjutannya karena database-nya udah terekap. Sehingga nanti mungkin akan ada regulasi lanjutan yang mempertimbangkan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan ini. Karena yang boleh daftar di tahap 2 itu yang ketika waktu CPNS gagal di administrasinya saja. Untuk yang bisa lanjut, ternyata sebelumnya itu diatur seperti yang sesuai surat edaran yang kami sampaikan. Tetapi Ibu terus lanjut saja monitor. Mudah-mudahan nanti sesegera mungkin ada regulasi yang sudah kami mintakan ke pemerintah pusat untuk bisa memperjelas status ini. Karena yang diperkenankan dilanjutkan non ASN-nya itu disebutkan yang sedang mengikuti proses ASN. Nah, ketika udah gagal di situ, maka menjadi agak kurang clear di Jakarta aja. Ini udah kita sampaikan, Bu. Kemarin kami ikut coaching klinik ke Kemendagri dan kita keluhkan apa yang Ibu keluhkan itu ke Pak Yoga, Kemenpan. Nah, memang proses CASN-nya kan Ibu juga sedang ikuti karena nanti clear-nya tanggal 12 besok kalau untuk CPNS. Nah, ini terlalu pendek untuk kita sebut sebagai sedang mengikuti proses ASN, CASN ketika yang bersangkutan sudah tidak masuk pada yang peringkat pertamanya. Tapi keluhan Ibu itu kami fasilitasi untuk kami keluhkan, Bu, ke Jakarta supaya mengklirkan statusnya. Nanti kita tunggu, Bu, ya. Mudah-mudahan segera mungkin ada klarifikasi lanjutan mengenai yang disampaikan pada forum waktu Pak Mendagri dengan Ibu Kementan. Karena ini juga kami sampaikan di tingkat teknis, Bu. Kalau beliau-beliau di tingkat kebijakan, kami juga sampaikan di tingkat teknis. Bukan hanya Ibu yang mengeluhkan ini, tapi ada beberapa dan kami fasilitasi untuk menyampaikan keluhan ini ke Jakarta. Bu, itu ya yang bisa saya sampaikan. Ini berlaku juga buat Bapak Ibu yang database BKN mengikuti CPNS. Terima kasih. Turun, Bu. Silakan untuk yang pertanyaan berikut untuk yang belum terwakili dari yang dua pertama. Silakan. Yang dari awal aja. Itu ada Pak Ruslan, Rumah Sakit Paru. Ya, ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kaban, yang saya hormati Bapak Ibu di BKD, izin bertanya Pak, ada beberapa hal yang ingin tanyakan terkait kami dari Rumah Sakit Paru. Alhamdulillah Pak, kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kami di tahap awal dulu kita sudah mendapatkan 121 P3K yang awalnya honor menjadi P3K. Kemudian yang di tahap sekarang kita ada THK yang masuk THK 2 lulus 1. Kemudian kami hanya tersisa ada 43 orang yang saat ini statusnya sebagai honor di Rumah Sakit Paru. Namun ada beberapa hal yang kami tanyakan Pak terkait dengan dokter spesialis. Walau memang kemarin Alhamdulillah Pak kami mendorong ada dokter kami yang ikut CPNS dan lulus 3 orang sehingga mengurangi tenaga honorer. Ada beberapa dokter spesialis yang tidak mendaftar P3K dan CPNS, tetapi memang profesinya kami butuhkan untuk pelayanan masyarakat. Ada satu tenaga dokter forensik yang kemarin itu daftar CPNS tapi tidak dilanjutkan karena memang umurnya lewat pada bulan tersebut. Nah, sekarang ini mau daftar P3K juga tidak ada formasi, Pak. Izin apakah seperti apa mekanisme pendaftarannya karena secara formasi di P3K itu tidak ada gitu, Pak. Apalagi tadi dikaitkan dengan arahan Bapak bahwa untuk penataan legalitas ASN untuk mengikuti pendaftaran ASN. Itu Pak mungkin yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin untuk nomenklatur pendaftaran
sekarang itu ada tambahan yang bahkan yang sangat spesifik, bahkan lulus SD SMP pun diperkenankan daftar. Jadi Bapak nanti lihat lagi regulasi mengenai formasi yang dituju oleh teman-teman Bapak yang non ASN hari ini. Pastikan, kalau saya yakini bahwa semua non ASN yang existing sekarang itu bisa daftar formasinya menyesuaikan di titik manapun dulu. Di titik manapun dulu. Nah, syukur-syukur Bapak bisa dengan teman-teman yang apa itu non ASN bisa memonitor posisi kelulusan pemeringkatan untuk P1 apa gelombang satu, untuk gelombang satu. Dan Bapak Ibu, ini untuk teman-teman juga semua di Dinkes, waktu gelombang satu tidak semua formasi terisi untuk Dinkes, termasuk dokter, Pak. Jadi tolong dibantu, diinformasikan, disesuaikan saja dulu dengan formasi yang berkesesuaian dengan yang bersangkutan. Yang penting daftar dulu. Dan untuk semua teman-teman, khususnya di Dinas Kesehatan, tolong dimonitor lagi karena formasi di tahap formasi P3K tidak semuanya keisi di waktu seleksi gelombang satu. Nah ini tolong dibantu oleh Bapak ya, oleh Bapak. Nah nanti untuk yang di luar apa itu namanya, yang hari ini tidak memenuhi persyaratan untuk itu, nanti bentuknya konsultasi. Silakan, misalkan bawa ke kami atau nanti seperti kemarin, begitu ada kebutuhan komunikasi antara BKD dengan Dinkes, saya dengan teman-teman kemarin meluncur ke Dinkes untuk mengkomunikasikan urusan-urusan yang dihadapi oleh PR-PR di perangkat daerah, salah satunya lingkup kesehatan. Jadi yang memenuhi syarat Pak, yang formasi, kalau ceritanya formasi, silahkan masuk dulu ke formasi apapun yang berkesesuaian. Yang penting daftar dulu. Karena tadi untuk yang di tahap 2, bahkan yang di tahap 1 tidak mungkin daftar seperti ijazah SD SMP, di tahap 2 itu dibuka dan bisa daftar. Pak, demikian Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih dan selamat Pak ke teman-teman yang sudah proses yang baik itu CPNS maupun P3K-nya, dan kita tetap support teman-teman yang belum masuk ke pemeringkatan, dan Pemprov Jabar sudah mempersiapkan skema, mempertahankan mereka, mempersiapkan rupiah APBD untuk support anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk proses selanjutannya. Hatur nuhun Pak. Apresiasi untuk teman-teman di Rumah Sakit Paru. Bapak Ibu silakan untuk yang pertanyaan yang belum berkesesuaian dengan 3 pertanyaan pertama. Pak Amin ini, Pak Amin dari mana silakan? Pak Amin silakan. Oke Pak, terima kasih. Silakan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak? Kedengaran, Halo? Pak. Kedengaran. Silakan Pak. Kedengaran ya. Ini saya ingin ada beberapa pertanyaan Pak. Nah untuk yang pertama itu, kebetulan saya itu kan guru PAI Pak di sekolahan saya tuh. Nah kemarin itu kita kan ada pengumuman, kemudian saya lihat ternyata muncul hasilnya. Nah ternyata ketika muncul itu keterangannya bahwa Bapak tidak ada formasi kuota. Nah jadi yang jadi saya pertanyaan ini nih, kira-kira kenapa kok di dalam yang gelombang satu itu masih ada yang tidak ada formasi kuotanya, tetapi udah mau buka lagi di gelombang kedua Pak. Bagusnya kan kita selesaikan dulu di gelombang satunya, kemudian menuju ke gelombang dua. Jadi secara logikanya, pastinya gelombang dua pun tidak ada formasi. Karena gelombang satunya aja masih kurang banyak itu Pak khusus PAI. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, mengenai ada beberapa teman saya itu honor belum 2 tahun Pak. Belum terdata juga di Dapodik. Tetapi baru 1,8 bulan lah di sekolahan. Lah, apakah itu bisa mendaftarkan P3K di gelombang 2 Pak? Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, saya juga masih was-was sebagai guru yang masuk paruh waktu Pak. Karena mengingat untuk P1 itu kemarin mengisi semua dari swasta. Nah, apakah posisi saya ini yang ada di P1, P3, P3 R3 yang menunggu formasi, kemudian apakah
mungkin ketimpal sama guru swasta yang menduduki lulus itu Pak. Nah karena ini kan khawatir kalau kemudian kalau kebijakan ini tidak ditepatkan, bisa-bisa nanti saya dirumahkan juga Pak. Jadi mohon solusinya Pak. Itu ada 3 aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak warahmatullahi Amin, terima wabarakatuh. kasih. Dan ini bisa jadi mewakili juga teman-teman yang keluhannya sama dengan Pak Amin. Pak izin untuk yang penetapan pemeringkatan itu ketika ada kelulusannya beberapa memang formasi itu ditetapkan untuk yang paling atas ya, untuk yang paling atas formasinya. Tapi pertanyaan Pak Amin, kenapa harus ada gelombang 2, Pak? Kebetulan yang pemerintah Jawa Barat lakukan menindaklanjuti arahan Kemenpan RB, posisi kita hari ini bukan hanya mengisi formasi yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB, tetapi ada misi penataan non ASN. Sehingga ini juga untuk semua teman-teman. Kenapa misalkan di gelombang 1 pun udah ada jelas siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus, kenapa disiapkan gelombang 2? Nah, ini pertanyaan yang tadi disampaikan Pak Emin. Ini terima kasih Pak untuk memberikan kesempatan kami menjelaskan bahwa ke semua teman-teman kita, kenapa ada gelombang 2? Karena misi pemerintah bukan hanya mengisi formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB, tetapi penataan non-ASN. Dan ekspektasi Bapak tadi untuk tidak dirumahkan, Pak, sesuai surat edaran Kemenpan dan kami mendapat arahan dari Pak Gubernur dengan dari Pak Sekda, semua yang memenuhi syarat seperti Bapak hari ini menjadi pengajar PAI di sekolah Bapak tidak boleh dirumahkan. Jadi arahan Kemenpan, arahan Pak Gubernur, arahan Pak Sekda, semua yang memenuhi syarat hari ini aktif, tidak boleh ada yang dirumahkan. Jadi Bapak hari ini ikut P1, artinya Bapak memenuhi Bapak hari ini menguli gelombang 1, artinya Bapak memenuhi syarat. Terpenuhi database BKN-nya, Bapak ikutan, bahkan Bapak mengikutan sampai SKD-nya gitu ya, artinya di urusan administrasi Bapak tuntas. Posisi Bapak hari ini sudah terregistrasi secara administrasi dan dalam penataan non-ASN, Bapak bagian dari penataan non-ASN. Jadi kami pastikan untuk 2025 sekarang, arahan Kemenpan RB dengan arahan Pak Gub dan arahan Pak Sekda, Bapak dan teman-teman guru yang sejenis dengan Bapak atau case-nya sama dengan Bapak, aman di 2025 sekarang. Nah, kita yang lanjutnya Bapak doakan kita bisa menata dengan rapi semuanya, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran Bapak jangka panjang ada solusi terbaiknya dari pemerintah baik pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Atur nuhun Pak ya, jadi Bapak aman dari sisi status, adapun tentang tadi ada pemeringkatan dan ada tahap 2, penjelasannya seperti itu. Clear Pak ya? Yang ketiganya Pak. Terima kasih. Atur nuhun Banda Bapak Ibu, guru-guru lain juga apresiasi Bapak Ibu untuk yang kemarin sudah ikutan di gelombang pertama. Kalau case-nya seperti Pak Amin, jawaban kami secara lembagaan seperti itu. Bapak Ibu selama persyaratan terpenuhi, maka Bapak Ibu kami mendapat arahan dari Kemenpan RB BKN, Pak Gub dan Pak Sekda untuk mengamankan dari sisi administrasi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Amin. Lanjut, mungkin ada case yang berbeda. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Rijalul. Nanti setelah ini saya akan baca pertanyaan-pertanyaan yang masuknya di live streaming YouTube ya. Nanti dibantu dipilihkan mana saja yang. Tapi tolong dibantu dipilih yang berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan yang 4 tadi. Silakan Pak Rijalul Hadid. Silakan Pak. Masih unmute Pak? Iya. Izin Pak, mau bertanya, melanjutkan pertanyaan tadi dari yang Ibu Inspektorat. Untuk pegawai yang terdata di database BKN yang gagal CPNS, apakah kita masih diperbolehkan untuk bekerja atau seperti apa Pak? Terima kasih. Nah ini Pak, ini yang sedang kami konsultasikan tadi Pak. Jadi yang sedang kami konsultasikan termasuk yang pertanyaan dari Bapak.
yang sedang kami konsultasikan ke Kemenpan itu salah satunya adalah apa yang Bapak sampaikan dengan Ibu yang dari Inspektorat tadi sampaikan. Mudah-mudahan sesegera mungkin ada informasi lanjutan, Pak. Jadi kami menunggu arahan lanjutan dari Kemenpan RB kaitan dengan case yang khusus untuk CASN CPNS yang sudah ikutan SKD tapi tidak lulus. Ini masih di unmute? Ini di unmute-nya oleh Pak Rijalulnya atau kita? Coba. Pak Rijalul cukup? Ya, kalau untuk sekarang berarti kita kondisinya seperti apa, Pak? Untuk sambil menunggu waktu kebijakannya itu, Ya. kita masih bekerja atau seperti apa, Pak? Pak, di regulasi yang existingnya, ketika prosesnya tidak bagian lagi-lagi proses apa yang sedang mengikuti penataan non ASN, maka di regulasi sebelumnya untuk tidak dalam bagian pelayanan publik. Nah, ini yang sedang kami konsultasikan, Pak. Mudah-mudahan sesegera mungkin. Nah, memang kalau yang CPNS itu kan kepastian lulusnya itu tanggal 12 besok, Pak. Ya. Jadi perangkat daerah kemarin mungkin agak kesulitan ketika kalau tanggal 12 Januari itu posisinya adalah posisi di mana satu bulan pun tidak kalau dalam konteks dibuatkan kontraktual antara non ASN dengan perangkat daerahnya. Mohon izin Pak, nanti sesegera mungkin kami punya kepastian, nanti akan kami komunikasi ke perangkat daerahnya. Nanti Bapak di dinas mana? Diskominfo Jabar, Pak. Diskominfo Jabar. Nanti sesegera mungkin ke perangkat daerah, nanti Bapak monitor melalui teman-teman dari sekretariat, dari teman-teman kepegawaian. Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang sejenis Pak Rijalul, itu jawabannya. Jadi mudah-mudahan sesegera mungkin kita ada kepastian itu. Dan oke, saya izin Bapak Ibu untuk membaca beberapa pertanyaan yang masuk ke YouTube. Yang mana yang ini? Yang oke. Ini Pak Ginanjar menanyakan tahapan selanjutnya yang dinyatakan P3 Keperluan untuk selanjutnya proses tahapannya bagaimana? Nah, tahapan kalau tadi Bapak screenshot ini atau nanti Bapak lihat lagi karena ini live streaming YouTube-nya nanti akan tetap ada di YouTube. Bapak recheck posisi lini masanya. Nanti akan diikuti pada tahap pelaksanaan seleksi pada tanggal berapa, bulan apa dan seterusnya. Tolong Bapak ikuti itu. Bapak monitor itu. Kalau ada penyesuaian Bapak monitor ke kami di medianya kami. Tapi pada dasarnya seperti yang tadi dipaparkan, nanti Bapak bisa lihat lagi ke belakang di YouTube BKD Jabar dengan Humas Jabar untuk memastikan pertanyaannya yang terjawab. Terus yang berikut, angkat guru R3 Jawa Barat menjadi ASN penuh waktu. Nah, untuk dari Bu Marini Puspasari, selama regulasi nanti memungkinkan apapun regulasi yang dipersiapkan pemerintah pusat, Pemprov Jabar akan tegak lurus ke regulasi yang ditetapkan. Jadi ekspektasi yang nanti terakomodasi dalam regulasi nanti akan kita tindak lanjuti. Jadi izin Bu siapa barisan yang Bu Marini seperti itu. Jadi angkat guru R3 Jawa Barat menjadi ASN P3K penuh waktu selama regulasi nanti mungkin ada penyesuaian regulasi dan segala macam, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menindaklanjuti apapun regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Terus yang berikutnya dari Ibu Lili Dwi SMA 4 Depok. Yang non Dapodik bisa ikut sebab saya sudah hampir mengajar 4 tahun di instansi sekolah negeri tetapi belum dimasukkan ke Dapodik. Ini untuk teman-teman di Dinas Pendidikan, ketika dasar Dapodik dengan PPG belum terpenuhi, selama lewat dari 2 tahun, Bapak Ibu sebagai non-ASN di sekolah negeri, maka Bapak Ibu diperkenankan daftar. Bapak Ibu guru di Dinas Pendidikan, selama Bapak Ibu walaupun tidak memenuhi data Dapodik dengan PPG-nya, tapi ada bukti lewat 2 tahun terlibat dalam
dan buktinya dibuktikan oleh keterangan dari kepala perangkat daerah, maka Bapak Ibu diperkenankan daftar. Untuk yang tidak, kami membuat edaran kemarin ke Disdik, khusus untuk lingkup Disdik, Bapak Ibu konsultasi ke Dinas Pendidikannya. Jadi Bapak Ibu yang belum memenuhi syarat, Bapak Ibu konsultasi ke Dinas Pendidikannya, kami sudah konsultasi ke BKN dan sudah menyampaikan hasil konsultasi BKN ke Dinas Pendidikan, khusus untuk Disdik yang di bawah 2 tahun atau yang belum memenuhi syarat yang seperti disampaikan. Tapi untuk yang masa kerja di atas 2 tahun, di instansi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, maka Bapak atau Ibu diperkenankan daftar selama ada keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan. Lanjut, yang mana? Yang Ibu As. Pak, yang pelamar murni di gelombang 2, kalau misalnya nggak lolos administrasi, nasibnya gimana? Nah, ini juga Bapak Ibu untuk seluruh, clue-nya adalah yang penting semua ikut dulu seluruh proses administrasi, termasuk proses seleksinya. Bapak Ibu, saya meminta bantuan Bapak Ibu, abaikan dulu mengenai kekhawatiran lulus tidak lulus seperti waktu proses tahap 1. Untuk yang ikutan tahap 2, Bapak Ibu yang penting daftar dulu dan ikuti seluruh proses. Itu clue-nya. Jangan sampai kita, Bapak Ibu dengan kami menyesal ketika Bapak Ibu tidak daftar dan tidak mengikuti proses. Karena ini urusannya penataan non-ASN. Tidak murni dalam konteks pengisian formasi. Jadi yang penting adalah Bapak Ibu ikuti dulu ketika memenuhi syarat seluruh proses termasuk urusan tesnas, abaikan dulu pemikiran lulus tidak lulus di proses SKD dan seterusnya. Jadi timeline tadi menetapkan ada proses di mana ada penilaian setelah seleksi dan segala macam. Bapak Ibu urusan-urusan yang berkaitan dengan tugas dari BKD Prop dan tugas dari BKN sebagai Panselnas, abaikan dulu sekarang. Yang penting Bapak Ibu konsentrasi, Bapak Ibu mempersiapkan diri, melengkapi dokumen-dokumen administrasi untuk daftar dan mengikuti proses. Abaikan dulu pemikiran tentang urusan lulus tidak lulusnya. Itu clue-nya. Jadi kami minta bantuan juga ke perangkat daerah, selama di instansi masing-masing memenuhi syarat untuk daftar, maka yang penting daftar dulu. Baik itu yang pelamar di murni di tahap 2 maupun lanjutan yang tahap 1 atau yang teman-teman yang database BKN. Ini yang utama, database BKN yang belum daftar, yang utama itu. Yang utama itu. Jadi Bapak Ibu selama memenuhi syarat, yang penting daftar dulu, ikuti seluruh proses, abaikan dulu pemikiran mengenai lulus tidak lulus. Seperti itu. Terus yang berikutnya, penetapan paruh waktu untuk R3 teknis akan ditempatkan di unit bekerja atau di unit yang sudah kami lamar, apakah statusnya seperti P1? Terima kasih. Bapak Ibu, sementara informasi yang kami dapatkan sambil nanti kami menunggu kepastiannya, maka ditempatkan di instansi yang Bapak Ibu hari ini bertugas. Jadi info awalnya seperti itu, ditempatkan di unit kerja Bapak Ibu bertugas. Seperti itu. Nah terus yang berikutnya, apakah gelombang 2 ada formasinya? Jumlahnya berapa? Kalau ada, apakah gelombang 1 bisa ikut kembali tapi menjadi prioritas utama? Ibu Ati, untuk yang data yang di gelombang 1, maka itu sudah menjadi bagian dari penataan non-ASN oleh BKD dan BKN. Jadi untuk yang sudah ikutan SKD di gelombang pertama tidak bisa masuk di gelombang kedua karena datanya sudah ada. Tentang formasi di gelombang kedua, gelombang pertama memang kita menyisakan formasi baik di nakes maupun di teknis. Itu jadi bagian peluang untuk yang di gelombang 2 ikutan proses ke P3K-nya untuk yang formasi. Tapi di luar itu Bapak Ibu izin, urusan kita bukan hanya cerita mengenai formasi, tetapi urusan kita ada misi penataan non-ASN. Sehingga yang penting ikut dulu. Untuk yang
informasi lengkap tentang formasi silahkan diikuti, tetapi itu tidak menjadi satu-satunya urusan. Urusan kita adalah urusannya, misinya salah satunya adalah penataan non-ASN. Untuk prioritas-prioritas kita ikuti apapun yang regulasi pusatnya, karena CASN itu ada regulasi yang dikawal terus oleh Kemenpan dengan BKN. Terus yang berikutnya dari SM. Pak Fahri ini dari SMK 1 Cikedung, ada pegawai TK2 yang TMS, Pak. Itu untuk solusinya bagaimana? Apakah bisa ikutkan ke gelombang kedua? Ya, selama yang bersangkutan TMS, maka yang bersangkutan ikut ke gelombang kedua. Yang selama TMS, SKD lain hal, tapi selama yang TMS ikut ke gelombang kedua. Terus izin untuk yang full waktu atau paruh waktu yang notabene kerja 24 jam seperti Damkar, BPBD atau instansi lain yang kerja 24 jam karena kerjanya sehari. Nah, oh ya, ini Bapak Ibu, nomenklatur P3K dan nomenklatur P3K paruh waktu tidak diterjemahkan sebagai kerjanya setengah hari atau setengah jam kerja. Jadi nomenklatur itu digunakan untuk ada pemilahan, tapi tidak dalam konteks urusan tugas hariannya. Jadi Bapak Ibu di BPBD atau mungkin kabupaten kota ada di Damkar yang kerjanya 24 jam, bukan berarti ketika paruh waktu kerjanya hanya separuh dari yang P3K-nya. Tidak seperti itu. Kerjanya kalau Bapak Ibu, kalau Pak Naufal hari ini sudah bertugas sebagai non-ASN di pemerintah Jawa Barat, maka tugasnya seperti yang Bapak lakukan di 2024. Nanti untuk setelah kita tetapkan formasi penetapannya apa itu P3K dan P3K per waktu. Pak, gimana ceritanya tahap 1 yang di BKN formasi hanya 4.000, kenapa untuk tahap 2 7.000? Nah, mungkin tadi ada Miss Ibu Siva Fauzia yang disebut 7.000 yang tadi itu adalah peserta pendaftar yang masuk sampai tadi malam, bukan tentang formasi. Kalau formasi memang dimunculkan hanya di tahap 1, tetapi tahap 1 masih ada menyisakan memang formasi di lingkup Dinkes dan lingkup teknis. Masih ada beberapa, tapi bukan berarti bahwa di sana 4.000, di sini 7.000, tidak. Jadi untuk tahap 2 ini clear apa itu formasinya untuk P3K menindaklanjuti sisa yang di gelombang pertama, tetapi bukan berarti bahwa selesai hanya di urusan formasi karena kita penataan non-ASN temanya. Jadi bukan murni hanya cerita formasi. Pegawai non-ASN belum terdata di database BKN dan mengikuti CPNS TMS dan sudah bekerja selama kurang lebih 2 tahun, bagaimana bisa tes P3K dan statusnya bagaimana? Nah Bapak Ibu, untuk yang kami konsultasikan untuk teman-teman yang kebetulan masuk database BKN. Nah untuk yang tidak masuk database BKN, kami belum ada informasi lanjutan. Kira-kira harus seperti apa? Jadi yang kami konsultasikan adalah yang masuk database BKN, ikutan CPNS, terus yang bersangkutan apa itu namanya di SKD-nya tidak lulus dan proses ini yang kami konsultasikan. Adapun ketika Bapak Ibu di instansinya sudah lewat 2 tahun, kepala perangkat daerahnya menyampaikan Bapak Ibu terpenuhi persyaratannya lebih dari 2 tahun. Kemarin gagalnya di administrasi, berarti Bapak Ibu belum terekap secara administrasi. Maka Pak Hanif diperkenankan daftar dengan dasar Bapak Hanif itu memenuhi syarat karena sudah 2 tahun, lewat 2 tahun bekerja di instansi dengan keterangan dari kepala perangkat daerahnya. Karena Pak Hanif ini belum jadi bagian dari yang database yang di CPNS karena TMS. Jadi kalau alasannya TMS, maka berarti posisi belum ikutan ke proses CASN sekarang. Maka Bapak selama ada keterangan dari perangkat daerahnya di atas 2 tahun, diperkenankan daftar. Silahkan daftar. Jadi untuk yang TMS ya.
Beda halnya dengan untuk yang sudah SKD. Bagaimana yang serdiknya belum diinput bagi pendaftar tahap 1 karena baru lulus di piloting 3. Nah, ini untuk yang ini serdik ini di lingkup pendidikan. Nanti cermati lagi persyaratan-persyaratan untuk di lingkup pendidikan, silahkan tidak lanjuti. Terus P3K gelombang 1 tapi tidak masuk perankingan, masuk P3 nantinya ditempatkan di perangkat daerah asalnya atau sementara informasi ini di perangkat daerah asal. Sementara informasi ini di perangkat daerah asal. Tapi yang pasti kepastiannya dulu bahwa penataan non-ASN ditindaklanjuti. Jadi Bapak Ibu yang masuk gelombang 1, masuk perankingan tidak perankingan, Bapak Ibu bagian dari penataan non-ASN. Jadi tentang urusan penempatan di perangkat daerah dan seterusnya nanti menjadi PR berikut, tetapi hari ini di perangkat daerah yang bersangkutan. Yang lain-lainnya saya pikir relatif sama, saya terdata data SBKN tapi saya pindah ke kabupaten, kenapa database saya tidak bisa dipakai di kabupaten? Bapak Ibu, database itu disesuaikan dengan perangkat daerahnya karena harus terpaksikan aktif sesuai dengan waktu pendataan. Jadi kalau untuk ini konsultasinya nanti mungkin ke BKN regional, nanti kita bisa bantu komunikasinya. Apakah gelombang 2 ada informasinya? Tadi udah saya sampaikan dan seterusnya. Pelamar mudik gelombang 2 kalau misalnya gak lolos administrasi gimana? Bapak Ibu selama pemenuhan persyaratan administrasi maka ikuti seluruh prosesnya. Abaikan dulu urusan lulus tidak lulus ya. Penuhi dulu seluruh proses. Kalau memang tidak terpenuhi untuk pelamar murni, misal tidak murni karena Bapak Ibu tidak melengkapi surat keterangan, maka Bapak Ibu pasti batal karena surat keterangan perangkat daerah menjadi mutlak untuk yang murni ketika memastikan bahwa yang bersangkutan di atas 2 tahun misalnya seperti itu. Di luar yang dapodik, kalau dapodik tadi kan dapodik menjadi dasar, PPG menjadi dasar. Tetapi untuk tidak punya dapodik dan PPG tapi sudah bekerja di atas 2 tahun, maka Bapak Ibu harus punya surat keterangan. Kalau surat keterangan tidak disertakan, kami tidak teryakinkan secara administrasi Bapak Ibu terlengkapi. Jadi lengkapi semua persyaratan. Ketika persyaratan semuanya lengkap, abaikan dulu mengenai lulus tidak lulus. Tapi izin Bapak Ibu bukan berarti Bapak Ibu AB terhadap persiapan. Persiapannya harus tetap matang. Bukan karena clue kepala BKD yang penting bahwa persyaratan dan seluruh proses diikuti, bukan gitu. Semuanya ada optimalitas. Nah, optimalitasnya tolong dikawal juga oleh Bapak Ibu. Tapi abaikan dulu pemikiran mengenai masalah lulus tidak lulusnya supaya semuanya penataan non-ASN kita bisa tuntaskan dengan baik. Ketika tahun ini ada tes CPNS, apakah boleh yang status P3 kemarin mengikuti ujian tersebut dan apakah tidak mempunyai status menunggu? Nah, Pak Muhammad Iqbal, ini menjadi perhatian dari Kemenpan untuk apakah persyaratan ikutan CPNS itu diperkenankan nanti untuk P3K yang aktif. Nanti kita tunggu regulasi lanjutannya. Mudah-mudahan PP-nya dalam waktu tidak lama akan turun. Apakah yang bekerja dinas provinsi tapi sudah terdaftar BKN sumber dana dari APBN bisa diakomodir sama di... Nah, tentang pengakomodiran nanti kita masih konsultasi untuk pendanaannya dari APBN, tetapi yang pasti Bapak Ibu daftar dulu. Ketika Bapak Ibu terdata di database BKN provinsi, maka daftar dulu. Nanti urusan sumber pembiayaan nanti konsultasi kami dengan kementerian lembaga. Walaupun Bapak Ibu amannya memang nanti mungkin mudah-mudahan pembiayaan lanjut dari APBN. Tapi yang penting kalau untuk proses seleksi sekarang, Bapak Ibu dan Pak Asep ini yang penting daftar dulu. Ketika database BKN. Jadi saya minta bantuan juga ke seluruh Bapak Ibu yang database BKN Pemprov Jabar tapi sumber pembiayaan hari ini bukan dari Pemprov Jabar, yang penting Bapak Ibu daftar dulu. Sehingga kami bisa punya bahan untuk penataan non-ASN Bapak Ibu lanjutannya. Pak Asep dan kawan-kawan mohon dibantu ya untuk teman-teman yang hari ini database BKN Provinsi Jawa Barat tetapi dibiayai oleh APBN, yang penting Bapak Ibu daftar dulu. BKD Jabar sejauh mana persiapan regulasi paruh waktu? Nah, untuk paruh waktu nanti Bapak Ibu kami juga masih menunggu. Yang sudah pasti sekarang itu adalah penetapan paruh waktu dari sisi pembiayaan. Itu sudah clear. Paruh waktu pembiayaan sudah clear.
Tapi mengenai urusan-urusan lain, kami masih nunggu juga. Jadi izin Pak Hanif ini untuk urusan regulasi paruh waktu karena ini terpusat, jadi kami juga menunggu dari pemerintah pusat. Jika sudah bekerja lebih dari 2 tahun tapi terputus di 2024 karena kontrak pihak ketiga, tapi masih di instansi yang sama, apakah bisa mendaftar formasi P3K gelombang 2? Kalau panduan adalah data yang di masing-masing instansi untuk database BKN dan sudah lewat dari 2 tahun sebagai non-ASN. Jadi untuk non-ASN yang di atas 2 tahun. Dan yang utama adalah mendapat keterangan dari kepala perangkat daerahnya. Yang utama adalah mendapat surat keterangan dari kepala perangkat daerahnya. Terima kasih. Nah itu lanjut terus ada yang lain yang berbeda? Kebijakannya, yang kebijakan barusan? Kebijakan ini apakah sudah didiskusikan dengan Pak Gubernur baru, Pak? Izin Bapak Ibu, hari ini itu bagian dari rangkaian kita penataan non-ASN dan semuanya berdasarkan arahan Pak Gubernur Pak Sekda. Jadi kebijakan ini apakah sudah didiskusikan dengan Pak Gubernur? Diskusinya iya, tetapi kami di posisi arahan, di posisi instruksi, harus dengan smooth menyelesaikan penataan non-ASN. Jadi ini arahan dari Pak Mendagri, Ibu Menpan, Pak Gubernur, dan Pak Sekda. Kalau pertanyaannya itu Ibu, kebijakan ini dan urusan kebijakan Bu, yang kami kawal adalah regulasi yang sudah kami dapatkan dari Kemenpan RB dengan BKN. Lanjut, ada yang lain? Relatif yang sama ya untuk kami P3K per waktu, apakah dapat dipastikan tidak ada pengurangan pendapatan dan dapat diangkat. Nah Bapak Ibu, Pemprov Jabar, saya mendapat informasi dari TAPD bahwa bahkan mungkin untuk yang penyesuaian UMK pun Pemprov Jabar lakukan. Jadi untuk yang paruh waktu, kalau nanti statusnya paruh waktu, maka posisinya dipastikan aman dari sisi penganggaran, dari sisi pendapatan. Bahkan mungkin nanti akan ada penyesuaian kaitan dengan UMK yang ditetapkan. Lanjut. Untuk yang sebelumnya mengikuti pendataan 2022 dan ternyata saat ini datanya tiba-tiba terhapus, bagaimana Pak? Dan mengapa data BKN-nya bisa menjadi hilang? Bapak Ibu, ini case-nya jangan dipindah dulu. Bapak Ibu, ini case-nya yang barusan, kenapa lewat? Lompat. Nah, tapi untuk case, ketika ada teman-teman yang tiba-tiba merasa kok database kami hilang, Din, Bapak Ibu kesempatan untuk di tahap 2 sekarang, database BKN itu prioritas karena nama-namanya ada muncul. Tapi untuk yang case seperti yang disampaikan ini, ketika misalkan seseorang dengan alasan tertentu tidak ada di database-nya, yang bersangkutan aktif lebih dari 2 tahun, kalau database BKN kan ini data tahun 2022, artinya yang bersangkutan bisa jadi hari ini aktif jauh lebih di atas 2 tahun. Bahkan yang aktif di atas 2 tahun saja itu dapat daftar selama diberi keterangan oleh kepala perangkat daerahnya. Jadi Pak, ini untuk yang pendataan BKN-nya ada kendala, maka yang bersangkutan selama aktif mendapat keterangan dari kepala perangkat daerahnya yang bersangkutan di atas 2 tahun bisa daftar untuk tahap 2. Lanjut Pak, ada yang lain? Izin non-ASN apa? Ya udah ya. Izin bertanya, kalau ijazah SMP, nah ini ijazah SMP ini nih. Nah, izin bertanya, kalau yang bersangkutan ijazah SMP sudah submit daftar tahap 2 keluar Pemprov Jabar bagaimana? Nah, yang menjadi dasar untuk formasi yang SMP itu pintu masuknya database BKN untuk teman-teman yang non-ASN Jawa Barat. Non-ASN Jawa Barat yang terdata di database BKN yang ada kendala daftar di tahap 1, maka yang bersangkutan selama ada bukti bahwa aktif di perangkat daerahnya, silahkan daftar dengan formasi tampungan sesuai arahan Kemenpan RB. Untuk yang daftar keluar Pemprov Jabar, izin kami tidak punya pendapat, khawatir ada progres yang berbeda antara kami dengan instansi pemerintah lain. Lanjut.
Gaji per waktu tadi udah saya sampaikan, lanjut terus. Lanjut, lanjut, lanjut. Iya. Bapak Ibu mungkin kalau dari sisi apa itu case-case yang bisa diinikan, yang disampaikan Bapak Ibu, mungkin ada yang belum terwakili bisa jadi, tetapi dalam konteks yang implikasi ke regulasi, maka nanti kami akan kompilasi. Jadi Bapak Ibu yang menyampaikan tulisan-tulisan baik di chatroom maupun mungkin nanti rekapnya yang kita dapatkan di Zoom, nanti akan kami jadikan bahan ketika itu bisa menjadi input penyesuaian regulasi ke kementerian dengan BKN. Tetapi pada dasarnya yang paling utama pertemuan hari ini adalah spirit penataan non-ASN. Kami mendapat arahan dari Pak Gubernur dari Pak Sekda. Di Jawa Barat yang pertama tidak ada pemberhentian selama administrasi terpenuhi. Kalau ada yang ragu dengan itu, maka silahkan datang ke BKD atau menyampaikan keluhan atau minta penjelasan melalui helpdesk yang kami sampaikan. Terus yang berikutnya ini juga bisa melalui teman-teman di kepala perangkat daerah atau fasilitator kepegawaian di perangkat daerah. Kita berharap semua yang memenuhi persyaratan semuanya terdata di waktu kesempatan yang gelombang 2 ini. Manfaatkan gelombang 2, semua yang memenuhi persyaratan ikuti di gelombang 2. Jangan sampai ada yang tidak ikut karena ragu mengenai lulus tidak lulus. Abaikan dulu urusan lulus tidak lulus, yang penting ikuti dulu seluruh proses. Nah, karena ini urusannya bukan hanya cerita formasi, tapi urusannya dengan misi penataan non-ASN. Jadi semua yang dijadikan panduan, tolong Bapak Ibu ikuti semuanya. Nah, untuk beberapa yang ragu dengan apakah data non-ASN, database BKN sudah ada di listnya di perangkat daerah atau tidak, Bapak Ibu silahkan komunikasi dengan pengelola kepegawaian di perangkat daerah tentang nama Bapak Ibu apakah masuk di teman-teman yang hari ini belum submit atau tidak. Untuk yang sudah submit kami ucapkan terima kasih. Untuk yang belum kami minta sesegera mungkin menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dan mengingatkan kembali Bapak Ibu, karena database BKN Jawa Barat itu datanya sudah relatif lebih lengkap dibanding dengan yang murni gelombang 2, maka cukup dengan Bapak Ibu mengisi pendaftaran mensubmit KTP dulu dengan foto dulu. Lain-lainnya bisa kemudian. Tapi yang penting KTP dulu dengan foto dulu. Dan izin Bapak Ibu, untuk urusan KTP ini jangan main-main juga dengan foto pribadi. Karena apa? Sebelum-sebelumnya mungkin tidak di instansi Pemprov Jabar. Tetapi ada yang ketika dimintanya foto pribadi, tiba-tiba yang dikirim gambar kucing. Tiba-tiba yang dikirim gambar meja. Bapak Ibu, yang kita lakukan sekarang adalah proses administrasi yang kita semua harus tertib di wilayah itu. Kami di BKD punya kewajiban, tapi ada juga kewajiban yang melekat di Bapak Ibu. Urusan pendaftaran itu urusan yang melekat juga di Bapak Ibu. Tetapi untuk beberapa khususnya yang database BKN, kami mengundang sesegera mungkin Bapak Ibu melengkapi seluruh proses. Untuk yang di luar database BKN tapi memenuhi syarat, silahkan komunikasikan dengan pimpinan Bapak Ibu untuk mendapat surat keterangan. Dan sesegera mungkin daftar. Jangan sampai yang sudah lewat 2 tahun di seluruh perangkat daerahnya memenuhi persyaratan, apalagi yang database BKN, tiba-tiba belakangan mengeluh karena tidak ikut daftar sampai tanggal 15 Januari. Kalau yang tidak ikut daftar, di luar urusan kami kemudian. Yang ikut daftar dalam konteks pengawalan kami untuk mencari solusi terbaik ke depannya. Jadi kami mengundang kembali semua yang memenuhi persyaratan sampai tanggal 15 Januari sekarang, tapi jangan nempel-nempel ke jadwal hari terakhir. Bisa hari ini dulu, percepat. Bisa besok percepat. Jangan nempel ke hari terakhir. Pengalaman-pengalaman dulu ketika hari terakhir tiba-tiba ada PR-PR lain, mungkin sinyal di wilayah Bapak Ibu jelek dan segala macam. Dari hari sekarang, silakan sesegera mungkin Bapak Ibu daftar.
Demikian Bapak Ibu, nanti ada ini ya. Coba. Fauji di Zoom. Oke. Coba ya. Ini Bapak Ibu, ini ada case yang di SDA. Di ini ya, di chat Zoom-nya. Pak silakan. Ini Pak siapa ini? Ini kebetulan juga banyak kan ya. Pak silakan Pak. Ada hal apa yang harus disampaikan? Di unmute Bu. Iya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kita dari APBN, SKPD TPOP Jawa Barat Pak, Dinas SDA. Mungkin kita ada pertanyaan itu. Kita itu kita udah memasuki apa namanya, seleksi semua sudah beres Pak. Dan kita ada yang masuk juga yang lolos, ada juga yang statusnya R3. Nah, rencana itu Pak, kita di tahun ini 2025 kita mau dialih kelolakan ke BBWS Pak. Yang menjadi sumber anggarannya nanti dari BBWS Pak. Kita kan sebelumnya sumber anggarannya dari APBN. Cuman kita bekerja di Dinas Sumber Daya Air Pak, Provinsi. Dan terdata di BKN Pak. Dan rekan-rekan itu sekarang udah terdata R3 semua. Nah, yang jadi pertanyaan kita Pak, apakah dialih kelolakan itu, nanti kan wacananya kita itu ada asesmen lagi Pak, masuk ke BBWS itu, di asesmen lagi. Terus yang keduanya, statusnya jadi outsourcing Pak. Nah, untuk kelanjutan kita masuk paruh waktunya itu, nanti diajukannya sama mana Pak? Apakah Dinas Sumber Daya Air, ataukah BBWS, dalam hal ini kementerian. Karena yang saya tahu, database kita di BKN itu sudah dikunci kita di provinsi Pak, gitu. Sama kita di dinas Pak, di Dinas Sumber Daya Air, yang dalam hal ini provinsi Pak. Yang jadi kekhawatiran kita apabila kita sudah ya, ya lanjut Pak, kekhawatirannya. Pak. Nah, yang jadi kekhawatiran kita apabila nanti kita dialih kelolakan Pak, nanti kita tidak diajukan dari dinas itu untuk status paruh waktu kita Pak, P3K-nya gitu. Nah, kekhawatiran kita itu Pak, nanti kita diajukannya sama siapa? Karena kalau dari kementerian, jelas-jelas database kita di BKN itu di dinas provinsi Pak, gitu. Apakah? Baik Pak, message-nya udah saya tangkap Pak. Oke, Bapak Pak. Ibu, untuk teman-teman yang tadi saya udah ilustrasikan jawaban yang sebelumnya, tapi mungkin saya sampaikan penegasan bahwa penataan non ASN yang sekarang memang untuk yang seperti ini sebelumnya tidak kita dapat panduan harus seperti apa ketika hariannya sebetulnya waktu itu menangani urusan nasional, karena teman-teman itu kan di DI yang di atas 3.000 ya, di kewenangan-kewenangan pemerintah pusat, sehingga pembiayaan juga melalui APBN. Tapi waktu registrasi database BKN waktu itu tercatatkan di Dinas SDA Jawa Barat menjadi bagian dari database Provinsi Jawa Barat. Untuk yang seperti ini, solusi antaranya adalah yang penting Bapak Ibu ikutan seperti yang kemarin dilakukan Bapak Ibu di gelombang 1. Itu udah betul. Yang penting Bapak Ibu ikut dulu proses, karena Bapak Ibu masuk ke database BKN Pemprov Jabar. Dalam hal ternyata transisinya, ujungnya urusan itu tetap di wilayah pusat, terus kepegawaian nanti seperti apa, ini menjadi PR kami dengan Dinas SDA untuk ke pusat Pak. Jadi yang penting sekarang itu urusan proses tindak lanjut database BKN
yang mempunyai hak ikut serta di P1 dan maaf bukan, gelombang 1 dan gelombang 2, Bapak Ibu ikuti. Mengenai status lanjutan, format lanjutannya seperti apa, khusus untuk teman-teman yang penjaga pintu air, itu nanti PR kami Pemprov Jabar dengan Kementerian PU. Nah, kami tidak bisa berandai-andai nanti, apakah menerus di Provinsi Jawa Barat, apakah nanti ternyata diakomodasi di Kementerian PU. Kami hari ini tidak bisa berandai-andai. Yang penting status proses ketika Bapak Ibu masuk di database BKN Jawa Barat mengikuti proses administrasi baik seleksi di gelombang pertama maupun di gelombang kedua. Yang penting itu dulu. Jadi, nah untuk teman-teman yang belum ikut proses di gelombang pertama karena masalah ijazah atau hal lain, tolong dibantukan diingatkan supaya di gelombang 2 yang bersangkutan ikut. Silakan Pak. Ya, silakan. Izin Pak, kalau untuk itu kan BBWS mengadakan asesmen Pak, istilahnya kayak untuk alih kelola ini. Jadi semua apa namanya, semua SDM-nya mesti mengikuti asesmen dulu Pak. Nah entah itu di asesmen itu apa namanya, diakomodir semua atau tidak, itu kita kebijakan dari BBWS Pak. Apakah kita tentang terkait asesmen itu kita mesti mengikuti atau memang harus diakomodir semua Pak? Gitu. Terima kasih Baik Pak. Pak. Nah, ini yang tadi saya juga informasikan ke Bapak Ibu yang kebetulan bisa saja hari ini bukan dari instansi Pemprov Jabar tapi ikutan Zoom. Apa yang kami sampaikan hari ini itu adalah penerjemahan kami terhadap regulasi yang ditindaklanjuti di Pemprov Jabar. Bahwa ternyata kementerian berbeda caranya, itu kami tidak bisa membahas tentang kementerian Pak. Yang penting sekarang Bapak, Ibu yang tercatat di database BKN Pemprov Jabar, walaupun tugasnya masih kemarin dibiayai APBN, kalau kewajiban kami adalah menindaklanjuti proses lanjutan baik di tahap 1 maupun tahap 2. Itu dulu Pak. Nah, bahwa nanti misalkan ada informasi lanjut tentang proses di kementerian, itu mungkin bagian dari PR kami komunikasi. Tapi yang penting bahwa Bapak Ibu yang bisa saja teman-teman bahkan ikutan di di gelombang 2 pun belum, tolong dibantu untuk diingatkan karena kemarin bisa saja di gelombang 1 tidak ikut, di gelombang 2 juga belum ikut. Nah, untuk teman-teman yang di Dinas SDA untuk segera bisa mendaftarkan diri ketika masuk database BKN. Demikian halnya juga teman-teman yang guru yang masuk database BKN, tadi malam saya lihat masih ada beberapa yang belum submit. Demikian halnya juga dengan teman-teman yang di DP3AKB. Kemarin masih ada listnya yang belum submit. Jadi tolong betul ke teman-teman yang masuk database BKN belum submit, selama administrasi terpenuhi, tolong sesegera mungkin submit supaya tidak ketinggalan di penataan non-ASN. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini beberapa hal yang bisa kami fasilitasi, kami sampaikan, tapi ini bukan urusan terakhir yang bisa kita komunikasikan. Bapak Ibu bisa melalui chat ke WA yang kami share. Tapi Bapak Ibu untuk yang kelompok-kelompok besar, misalkan kami lihat masih ada Raisen dari Alisan atau teman-teman yang lain, kami tunggu di BKD komunikasi langsung Pak. Silakan Pak, kami tunggu di BKD komunikasi langsung. Untuk teman-teman dari Alisan atau teman-teman lain yang berjenjang bisa silahkan. Jadi Bapak Ibu ini bukan sesi terakhir ya, tapi kami sangat mengundang karena masih ada 5 hari ke depan, Bapak Ibu fasilitasi oleh perangkat daerahnya atau komunikasi lewat helpdesk yang kami sampaikan tadi. Untuk OPD besar yang belum clear, nanti kami bisa bantu juga melalui perangkat daerahnya. Misalkan nanti di Disdik, bisa saja lingkup Disdik lakukan, kami ikutan. Alisan, Dinkes membuat sesi, kami ikutan, dan seterusnya. Yang penting semua yang memenuhi syarat untuk tahap 2, semuanya ikut dulu. Semua ikut dulu. Nanti ketika kami udah arahkan seperti itu, masih ada yang belum daftar juga, kewajiban perangkat daerah, kewajiban kami Pemprov Jabarnya sudah tuntas. Jadi ketika ada belakangan penataan non-ASN ada sisa karena kesalahan Bapak Ibu,
Tapi kami sangat harapkan please jangan sampai kejadian gitu. Komplain belakangan hari ketika Bapak Ibu tidak daftar. Jadi pastikan kalau ada hal-hal yang di luar urusan pendaftaran sampai tanggal 15, kami kapanpun bisa dihubungi Bapak Ibu. Yang penting sekarang clear dulu urusan pendaftaran sampai tanggal 15. Tapi bukan berarti menutup tema apapun yang akan kami sampaikan ke kami, silahkan. Silahkan sampaikan ke kami. Baik itu yang klarifikasi gelombang 1 atau yang gelombang 2 udah daftar tapi formasi segala macam, kapanpun kami persilahkan. Nah, dan oh iya, saya ada kekhawatiran. Bisa jadi karena ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, bisa jadi ada informasi-informasi bahwa Bapak Ibu, kalau ada yang membantu Bapak Ibu dengan sukarela, kami persilahkan karena bisa jadi teman Bapak Ibu lebih duluan daftar tetapi posisinya membantu. Tapi ketika membantu atau tidak membantu atau meniatkan membantu tiba-tiba dengan permintaan reward tertentu, iming-iming rupiah, mau dari perangkat daerah, mau dari BKD, mau siapapun, cepat lapor ke kami. Kalau ada yang mengatasnamakan BKD, mengatasnamakan perangkat daerah, silakan. Bahkan lapornya tidak harus hanya ke kami, ke pimpinan kami pun silakan, ke APH silakan. Supaya sesegera mungkin kita jangan sampai dimanfaatkan para pihak ketika ada yang belum clear, tiba-tiba berseliweran penawaran dengan rupiah tertentu bisa daftar dengan mudah dan segala macam. Tidak ada urusan rupiah dalam penataan non-ASN. Pastikan tidak ada urusan rupiah di penataan non-ASN. Kalau ada yang mengatasnamakan, silahkan mau langsung ke APH, silahkan mau langsung ke BKD diadukan, ke perangkat daerahnya diadukan, mau ke pimpinan kami diadukan, silahkan dengan sangat terbuka. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu tiba-tiba mengeluhkan setelah kejadian. Nah itu hal terakhir yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu kami apresiasi terhadap 23.000 yang pertama, kami apresiasi karena urusan penataan non-ASN-nya mungkin persentase terbesarnya udah relatif. Kami apresiasi juga untuk Bapak Ibu yang hari ini sudah masuk pada pendaftaran yang di tahap 2. Dan kami juga apresiasi ke niat Bapak Ibu untuk dalam waktu hari ini besok melengkapi. Supaya jauh sebelum tanggal 15, urusan penataan non-ASN kita udah clear. Untuk hal-hal yang belum clear, berjenjang bisa Bapak Ibu lakukan melalui komunikasi dengan fasilitator kepegawaian di instansi Bapak Ibu ataupun langsung ke kami di BKD. Untuk yang agenda-agenda besar, Bapak Ibu mendekati tanggal 15, misalkan waktu kita dianggap sempit, tidak harus dianggap sempit. Yang penting kalau pendaftaran, apapun yang Bapak Ibu, kami mungkin dahulukan konsultasinya untuk pendaftaran. Kami akan dahulukan konsultasinya pendaftaran. Karena konsultasi lain, urusan status dan segala macam, setelah tanggal 15 pun masih statusnya akan tidak terlalu jauh beda. Yang penting yang pendaftaran dulu. Untuk yang regulasi yang kami harus nunggu dari pusat, nanti sesegera mungkin begitu sudah ada regulasi kepastiannya, kami akan sampaikan ke Bapak Ibu. Demikian, mohon izin Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon izin, mohon maaf juga di Zoom kita mungkin menampung 1.000. Tadi kami prioritasnya ke 1.000 yang pertama, tidak ada urusan prioritas apakah dari perangkat daerah atau perorangan. 1.000 yang pertama masuk di Zoom. Nah, tapi yang berikutnya kesempatan untuk interaktif itu kami juga buka melalui YouTube live streaming. Dan kita menerus interaksinya untuk beberapa hal yang belum clear. Demikian, saya apresiasi terhadap semua Bapak Ibu atas kehadiran di forum ini. Kami ucapkan terima kasih juga ke Pak Gub atas arahannya, Pak Sekda atas arahannya, ke Diskominfo atas fasilitasinya, ke seluruh perangkat daerah yang tadi malam juga sampai malam berkomunikasi dengan kami, rapat dengan kami. Dan kami juga apresiasi ke teman-teman di BKD, khususnya di PIK dan seluruh teman-teman ini, Pak Sekban, semua kami hadir di sini atas supportnya ke ikhtiar kita penataan non-ASN. Mudah-mudahan yang penting layanan publik di Jawa Barat tetap bagus dan semakin maju. Terus yang berikutnya tidak ada menyisakan masalah di penataan non-ASN. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.